Perkenalkan, nama saya Tami Swastuti. Kali ini saya berada di Desa Peliatan yang kaya akan kebudayaan dan keseniannya. Salah satu budaya yaitu tradisi yang terkenal di Desa Peliatan adalah tradisi ngeredak. Adapun di samping tradisi tersebut ada juga kesenian yang terkenal di sini yaitu seni patung beton dan juga seni patung dari kayu. Setelah ini, mari kita ulas hasil wawancara dengan berdesa Desa Adat Peliatan. Om Swastiastu, mungkin di sini perkenalkan, nama saya Tami. Pak, Bapak bisa memperkenalkan diri juga. Om Swastiastu, nama saya Ikut Candi, jabatan Desa Adat Peliatan. Jabatan sekarang adalah di akhir masa jabatan periode kedua. Saya menjadi berdesa di Desa Adat Peliatan mulai sejak tahun 2014 sampai 2019 di periode pertama dan dilanjutkan 2019 sampai sekarang ini menjelang di 2024. Oke, di sini saya berniat untuk mewawancarai Bapak. Iya. Dan saya akan langsung lanjut ke pertanyaan pertama saya. Iya. Untuk pertanyaan pertama di sini, dari Desa Peliatan itu sendiri, apakah ada asal usul mengenai Desa Peliatan? Ya, mengenai sejarah nama Desa Peliatan yang sudah dimuat di dalam awik-awik dan prarem Desa Adat Peliatan dan mungkin adalah di dalam profil Desa Peliatan, bahwa sejarahnya adalah beliau seorang pendeta atau seorang brahmana yang berasal dari daerah Buruan Blabatuh Gianyar, datang untuk bertempat tinggal di Desa Peliatan. Beliau memilih Desa Peliatan karena beliau adalah seorang brahmana yang mungkin punya kelebihan dan bisa menolong dengan jenanyo tinggi, bahwa melihat di atas wilayah Desa Peliatan itu adalah bersinar. Makanya beliau datang dari wilayah Buruan Blabatuh ingin mencapai wilayah tersebut. Ternyata daerah yang bersinar adalah di wilayah Desa Peliatan. Dan beliau datang ke Desa Peliatan bertempat di ujung utara Desa Peliatan sekarang yang disebut dengan daerah Gunung Sari. Nah, itu di sana adalah ada perbukitan. Nah, di sanalah beliau bertempat tinggal. Dan muncul nama Desa Peliatan adalah beliau tuh kesehariannya bertempat tinggal sana dengan berdiri dan memandang sepanjang ngelihat beliau ini Desa Peliatan. Nah, dari itulah muncul sepanjang mata melihat gitu. Maka muncullah Desa Peliatan. Lalu untuk pertanyaan keduanya, ini apakah terdapat perbedaan yang jelas atau nampak yang menjadikan Desa Peliatan ini berbeda atau spesial dari desa lainnya yang ada di Gianyar maupun di Bali? Ya. Kalau kami menyatakan perbedaan secara normatif ya, tidak terlalu ada mencolok perbedaan antara desa adat yang satu dengan desa adat yang lain. Tapi kami di sini di Desa Peliatan adalah potensi punya ciri khas tersendiri. Yang kami menonjol di Desa Peliatan adalah tentang seni dan budayanya itu. Mungkin beda dengan yang lain adalah menonjolnya adalah dalam potensi seni dan budayanya. Ya, baik dari segi seni tabuh, seni tari, dan seni patung, pamahat, dan sebagainya. Saya pernah mendengar beritanya juga. Ya, sekitar 3 bulan yang lalu juga dari mahasiswa UNUD juga meneliti bahwa ada legong lanang. Itu sudah dimasukkan di daftar menjadi budaya tak benar. Itu sebagai budaya intelektual dan itu sudah didaftarkan di Kemendagri. Lalu saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, dari info yang kami dapatkan, Desa Peliatan ini dinyatakan sebagai desa paling maju di Indonesia oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, apa yang menyebabkan desa ini bisa dinyatakan sebagai desa paling maju di Indonesia? Sebenarnya ini kan adalah desa dinas juga yang menjawab ya, tapi kami juga tidak terlepas bahwa kami di Desa Peliatan
senioritas desa adat dan desa dinas. Nah, kebetulan di tahun-tahun belakang ini berturut-turut Desa Peliatan mendapat penghargaan bahwa Desa Peliatan termasuk desa dengan indeks pembangunan yang menonjol. Itu sudah masuk dalam urutan pertama di Indonesia secara nasional. Nah, itu semuanya didukung oleh program-program dari pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, khususnya adalah untuk memperkuat pembangunan fisik. Pembangunan fisik itu banyak. Itu adalah pembangunan seperti pembangunan jalan-jalan, gang-gang, pavimentasi dan sebagainya. Nah, juga dianggap berhasil dalam pengelolaan BUMDes, yaitu dalam pengelolaan BUMDes gerak di bidang kuliner yang seperti di alun-alun lihat tuh. Oh iya. Juga pengelolaan GOR. Ini ada seni bela dirinya, karate, silat dan sebagainya, bulu tangkis, sepak takraw. Nah, itu pun GOR ini sering digunakan untuk event di ketupat kabupaten juga. Dan juga pasar desa Peliatan itu sudah cukup lumayan berjalan bagus. Juga pengelolaan lapangan sepak bola. Nah, itulah keberhasilan untuk di tingkat BUMDesnya, badan usaha milik desa. Dan juga tidak terlepas dari keberhasilan pengelolaan ekonomi masyarakat juga untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan memperkuat ekonomi masyarakat juga. Nah, itu bidang-bidang lainnya itu dah pendidikan. Dari tingkat pendidikan juga kami Desa Peliatan juga mengelola PAUD, ada 4 PAUD di Desa Peliatan, juga ada TK Hindu Negeri, ya. Dan terakhir kami di desa juga bisa membeli tanah untuk pembangunan SMP Negeri 4 yang tahun ini di 2023-2024 sudah mendapatkan siswa sebanyak kurang lebih 200 orang untuk penerimaan siswa yang pertama kalinya. Ya, ya. Dan dengan berkat peran serta pemerintah mendukung berdiri sebuah SMP negeri yang sekarang adalah untuk Kecamatan Ubud adalah SMP Negeri 4 Ubud. Dan dari segi kesehatan di Peliatan juga ada dengan bantuan dari pusat pembangunan Poskesdes Desa Peliatan yang dibeli oleh Desa Peliatan. Itu satu-satunya kesehatan yang didapatkan oleh Desa Peliatan. Mungkin daerah lain mungkin belum bisa. Dan itu pun di Desa Peliatan ada posyandu untuk anak balita, ada posyandu jiwa, ada posyandu lansia. Itu banyak posyandu itu. Juga ada senam ibu hamil juga. Nah, itu dari kesehatan banyak juga program-program yang sudah dilaksanakan. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Menurut Bapak selaku Bendesa Desa Adat Peliatan, bagaimana caranya agar desa ini dapat terus dikenal dan eksis sebagai desa dengan objek wisata? Terkait dengan Desa Peliatan termasuk desa destinasi pariwisata, kami dari Desa Peliatan tetap dengan eksis. Satu adalah membina, mengembangkan dan melestarikan seni budaya yang ada di Peliatan, termasuk seni tabuhnya, seni tarinya. Seni tari ini adalah yang sakral dan ada yang seni tari biasa untuk dipentaskan kepada pariwisata. Termasuk ada legong keraton, legong lasem, juga ada tari kecaknya. Dan kebetulan di Peliatan ini ada sanggar yang dibina oleh Guru Soekarno Putra juga. Ya, gitu. Dan termasuk di Peliatan untuk membidang seni, kami sudah membentuk wadah yang disebut dengan Natyasani. Itu pun orang-orang yang seni, baik pun dari seni tabuh, tari, pedalangan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi itu namanya Listibia, tapi kami di Desa Peliatan dengan istilah Natyasani. Cukup unik namanya. Ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Saya sempat mendengar di beberapa artikel bahwa Desa Peliatan ini memiliki tradisi ngeredak. Ya. Nah, apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit mengenai tradisi ngeredak tersebut? Itu bagian dari upacara ritual. Kami di Desa Peliatan kami sebut dengan istilah
upacara ngunyo nyatur desa. Ngunyo nyatur desa itu dalam hal ini adalah kami tujuannya adalah untuk menetralisir hal-hal negatif, utawi menangkal atau dibalik dengan menangkal bala atau hal-hal yang bersifat negatif. Karena kami di Desa Priatan memahami bahwa mulai yang disebut dengan sase genem adalah penuh dengan aura hal-hal negatif, atau mungkin kalau di kedokteran atau mungkin di daerah lingkungan itulah perubahan dari musim kering ke musim hujan. Nah, ini prosesinya adalah satu, bagi masyarakat atau pengempon atau banyar atau puro yang nyungsung pelawatan Ide Betaro, pelawatan Barong, Rangno dan sebagainya, itulah ditedunkan atau diarak ke keliling desa, tapi dengan upacara pertama, upacara penedunan di masing-masing puro. Dan setelah selesai upacara nedunung di masing-masing puro, dilanjutkan dengan Ide Betaro itu diiring ke puro dalam. Di puro dalam tujuan adalah agar para ide sesuunan pelawatan Barong dan Rangdo dan sebagainya itu dapat penugrahan dari Ide Betari dalam. Nah, inilah beliau inilah menetralisir di wilayah Desa Priatan untuk menghalau hal-hal negatif. Makanya ini di keliling desa, perjalanan keliling desa, dan dimulai dengan yang di arah timur. Di arah timur adalah dilaksanakan upacara yang disebut dengan pecaruan. Dilaksanakan yang sudah kami biasa laksanakan adalah dengan pecaruan ayam putih. Setelah prosesi upacara selesai di ujung timur desa, dilanjutkan ke arah selatan. Itu dilaksanakan di ujung desa, yaitu dengan upacara pecaruan ayam bing atau ayam merah. Prosesnya seperti yang di ujung timur. Setelah di ujung selatan selesai, dilanjutkan dengan di ujung barat dengan upacara proses yang sama, tapi upacaranya agak beda, itu dengan upacara caru ayam yang bersifat putih siungan. Ya, setelah prosesi selesai, dilanjutkan ke utara lagi, di ujung utara, tapi dengan perbedaan upacara adalah ayam hitam. Lalu dilanjutkan di Catuspada Desa, itu setelah di pertengahan desa, dilaksanakan caru ayam mancau, ayam lima, dan ditambah dengan samleh kucit butuan. Itu babi kecil yang belum diiris itu, ya, itu dipakai prosesi. Dan setelah itu baru upacara ngunyo nyatur desa itu selesai di acara di tengah atau Catuspada selesai, kembali ke masing-masing puro. Dan ini ada yang disebut ngeredak, itu adalah barisan pertama. Kan ada banyak barisan ya. Yang pertama tentunya adalah senjata-senjata dulu. Setelah itu ada yang disebut geredak, ada kumpulan pemuda sebanyak 33 orang yang pakai kamen selom hitam, pakai kampuh poleng, yang tidak pakai baju, dan pakai topi kukusan yang dikasih tapak daro, dan di badan tapak daro, belakang tapak daro, dan itu disebut juga ada nyelet siut, ya, dipakai tapak daro juga. Itulah yang pertama dengan membawa pukul. Itu sebanyak 33. Tujuannya 33 adalah penguripan penghindar buana. Itu ngeredag pertama pengawin, setelah itu ada pasukan ngeredagnya, dan setelah itu ada belaganjur dengan diikut upacara pemangku, dan diikut dengan sesuunan yang akan diiring berkeliling desa. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Biasanya tradisi ini dilaksanakan setiap kapan? Nah, tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sekali, yaitu pada
hari tilem kelima. Oh. Ya, tilem sasi kelima. Itu besoknya mulai dah sasi keenam. Lalu selanjutnya dari penjelasan Bapak sebelumnya, tradisi ini kan sempat tidak berjalan. Lalu dilaksanakan kembali di sekitar tahun 2010-an. Nah, itu kenapa bisa, apa yang menyebabkan bisa berjalan kembali tradisi tersebut? Ya. Memang kalau kami di Desa Adat ya selalu melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari Paruman yang disebut Paruman Desa. Mungkin para pengelisir kami atau tokoh-tokoh masyarakat adat di Pliatan mungkin ada membaca fenomena-fenomena yang kurang bagus pada saat itu, makanya kembali kita bercermin pada pelaksanaan upacara ngeredag ini yang telah dilaksanakan oleh leluhur kami. Makanya untuk salah satu untuk memuja Ida Sesunan Ring Kayangan Tiga Makasami itu perlu dilestarikan pelaksanaan untuk upacara Nyemplungnya Jatuh Desa ini untuk memohon keselamatan kepada alam dan beserta isinya. Oh ya, berarti tujuan dari tradisi ini untuk memohon keselamatan alam semesta ini. Lalu saya lanjut ke pertanyaan terakhir ini sekiranya Pak, selain tradisi ngeredak ini, apakah ada tradisi unik yang lain yang dimiliki oleh Desa Pliatan? Ada. Ini ya, kalau di Desa Pliatan ada tradisi unik. Satu adalah kami di salah satu banjar, kami kan di Desa Pliatan ada 12 banjar adat. Di salah satu banjar adat ini yang kami sebut adalah Banjar Tebesayo, itu melaksanakan pementasan tari calon arang yang sudah kami terima sebagai warisan dari turun-temurun. Itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Itu bertemu pada hari Redite Klion Pucut. Itu rutinitas kami laksanakan setiap 6 bulan sekali. Itu sudah merupakan warisan dari leluhur kami yang dilaksanakan di ujung Banjar Tebesayo, tepatnya adalah di Jabo Puro Dalam Buri. Tujuan itu tersebut adalah tetap seperti upacara-upacara lain adalah memohon keselamatan kepada alam dan beserta isi. Berpredikat sebagai desa paling maju se-Indonesia, Desa Pliatan tentunya menyajikan banyak objek wisata di dalamnya. Salah satunya yaitu Puri Agung Pliatan. Terlepas dari banyaknya puri di Bali, Puri Agung Pliatan tentunya memiliki daya tarik tersendiri yang ditawarkan kepada para wisatawan. Dalam wawancara mendatang, kita akan mengulik lebih dalam terkait Puri Agung Pliatan. Om Swastiastu. Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri dari Universitas Udayana. Baik. Mungkin sebelumnya dari Ratu boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama kecil saya Cokorde Gede Putra Nindya. Saya itu juga sama, dulu kuliahnya di Udayana pada waktu masih kuliah di Fakultas Hukum. Kemudian mulai tahun 2010 pengisir Puri Agung Pliatan itu kan ini wafat beliau. Sesuai dengan kesepakatan puri-puri dan juga masyarakat di sini, saya ditunjuk sebagai pengganti beliau sebagai pengisir Puri Agung Pliatan. Mungkin saya bisa tahu terkait sejarah singkat dari Puri Agung Pliatan nih, Kak. Ya, baik. Puri Agung Pliatan ini dibangun oleh Raja Pliatan yang bergelar Ida Dua Agung Made. Kerajaan Lam Sekuati itu adalah dibangun pada waktu abad ke 16 itu oleh
Ida Dua Agung Anom Sirikan Dua Agung Anom. Dia mempunyai putra 3. Yang pertama itu Dua Agung Jambe, kemudian yang kedua namanya Degung Karno, yang ketiga namanya Dua Agung Mayun. Nah, Dua Agung Mayun ini punya putra 11, ya. Laki itu adalah 10 dan 1 perempuan. Nah, satu yang prami, yang pewaris itu adalah satu ibu. Itu pertama namanya Dagung Gede, yang nomor 2 Dagung Made, yang ketiga itu anak Agung Isi Mukhtar. Kemudian Dagung Gede, Dagung Made ini terjadilah sedikit perseteruan, tapi akhirnya satu-satunya senjata yang memang warisan utama di dalam Sekwati itu namanya Ida Segara Ngelayang, itu direbut oleh Dagung Made, kemudian langsung dibawa ke Badung, langsung ke utara sampai ke Tegalalang dan sebagainya. Kemudian akhirnya beliau nyenat atau berhenti membuat puri kecil di sana di Tegalalang. Akhirnya beliau merasa terlalu jauh untuk memimpin suatu kerajaan. Nah, akhirnya beliau pergi ke selatan. Nah, tibalah di Pelihatan ini. Nah, terlihat di Pelihatan ini gunung juga jelas, hamparan, dan kelihatan yang begitu indah, tepatlah jadi pusat kerajaan. Oleh Dagung Made dibuatlah puri ketika itu di Pelihatan ini. Jadinya ada suatu komitmen. Baiklah, kerajaan Sekwati kita bagi 2. Yang pembatasnya itu adalah Patung Bayi yang dari Sakah itu ke selatan sampai ke laut di ada pura kita punya di Sekwati dan di Erjerok, itu di sana sampai sana batasnya ke selatan. Kemudian Dua Agung Made ini dari batas selatan itu di Sakah itu Patung Bayi sampai di Batur. Kita akan di puri itu sebagai puri, bukan lagi sebagai kekuasaan pemerintahan, tidak punya kekuatan politik lagi. Tidak hanya puri sebagai pelestari budaya adat istiadat. Makanya hubung kita kemana? Ya ke Benesa, pada Benesa yang ada kaitan dengan kita. Udah itu kemudian dulu adat, itu para seniman, budayawan. Perlu puri-puri itu tetap melestarikan budayanya, tradisinya masing-masing gitu loh. Apa yang tradisi masing-masing pertahankan sampai kapanpun sebisanya. Itu tentang cerita sejarah sedikit. Nah, sekarang tentang Puri Agung Pelihatan akhirnya menjadikan arti objek wisata adalah 2005 kita mulai katakanlah aktif seperti ini, kemudian mulai ramai lah katakan, kemudian tamu-tamu masuk dengan seperti itu. Puri Agung Pelihatan ini yang notabene ini pusatnya di Pelihatan, juga ada pada puri di sini, ada Puri Kaleran, ada Puri Mandala, ada Puri Kelodan, banyak sekali puri. Tapi di sinilah puri induknya. Induk ini ada katakanlah dibagi 3, kepala, badan, dan kaki. Kepala itu adalah tempat sembahyang kita, ya, namanya Merajaan Agung. Di sana dibagi 5 blok lah katakan, 5 blok. Di paling luar namanya Jabo Sisi, tengah Jabo Tengah, Merajaan Agung, Merajaan Alit, dan Taman. Kalau khusus untuk Jabo Tengah
Jaban Sisi, Jaban Agung itu tiga itu adalah sifatnya umum. Arti di sana tidak ada luhur yang di sana yang tidak. Semua posisi berada di Majanalip. Makanya siapapun Majan Agung itu bisa muspa sembahyang. Kalau badan itu adalah tempat reunian para keluarga Puri. Artinya tempat tinggalnya kita lah. Ada dibagi tiga, barat, tengah, dan timur. Masing-masing barat, tengah, timur, masing-masing katakanlah bagian ini dibagi 4 blok. Semua punya nama yang berbeda. Di sini sebut barat itu Serenkauh, ya. Serenkauh itu namanya Serenkauh Sikaler, Serenkauh Si Tengah, Serenkauh dan Loji, kan 4. Puri Rangki, Seren Agung ini, Puri Anyar, Semar Bawo. Berarti ada 4 natah begini. Bloknya enggak natah ya. Udah itu di Seren Kangin juga 4. Seren Sikaler, Seren Si Tengah, Seren Siklot, Daging Sumangen, ada 4. Ada jadinya 4 kali 3 dong. 4 kali ya. 4 kali 3 berarti ada 12 blok. ya blok begini gitu. Tapi tetap intinya seperti ini. Ada gedong, ada balai gede. Nah itu yang di sini balai loji Daul, loji Dangin, Dong Sari itu namanya. Ini masing-masing punya nama lah. Artinya seluruh daripada balai-balai yang ada di sini itu semua ada fungsinya. Kemudian dilanjutkan dulu lagi sedikit adalah kaki. Kaki itu adalah Sumanggen dan Ancassaji. Kalau umpama ada kematian, ada keluarga besar yang meninggal, dibuatkan plebon yang dilakukan di Sumanggen, ya. Itu Ancassaji itu gunanya untuk tempat ini penerima tamu, aktivitas budaya, pementasan, kepentingan sosial dan sebagainya. Kemudian ada alun-alun sebenarnya. Ya kita kan bicaranya zaman kuno ya. Alun-alun ini di depan adalah berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat beraktivitas sana. Ya berubah jadi pameran, menjadi itu kan perkembangan namanya. Kemudian ciri daripada adanya Puri ya beringin itu. Sampai sekarang kalau ada artinya kegiatan upacara ya odalan atau orang kawin ya didengar sebagai bukti bahwa ada acara itu dikentongin, diberingin itu. Gitu. Nah itulah ceritanya. Makanya kalau secara umum di Pliatan Catuspata ini sebagai dasar sebagai pusat sebenarnya yang dimiliki oleh desa adat Pliatan. Yang kita ketahui kan Bali ini udah banyak dikenal dengan memiliki puri-purinya juga. Yeah. Nah, mungkin dari Puri Agung Pliatan ini ada ciri khas tersendiri yang akhirnya menarik para wisatawan, mungkin dari arsitekturnya atau dari ada tradisi yang ditampilkan di sini akhirnya menjadi daya tarik untuk wisatawan untuk akhirnya berkunjung ke Puri Agung Pliatan. Ya, ada 2 hal yang perlu ditekankan di sini ya. Puri Agung Pliatan ini sebenarnya adalah miniatur daripada Bali. Kenapa saya bilang miniaturnya Bali? Tokoh-tokoh daripada klan atau artinya istilahkan kan masyarakat Bali itu banyak ada gini ya, ada kata keturunan lintihan, ada yang pandai, ada yang pasak, ada yang macam-macam, semua ada di sini. Kemudian yang membedakan mana itu Puri Induk, mana itu Puri kedua yang dibangun, ketiga. Zaman dulu fanatiknya ada.
tidak usah ke dalam, masuk aja dari Kajak Saji itu ada namanya Puri Agung. Itu, oh ini sebesar ini, setinggi ini. Nah, ini induk. Udah itu datang ke puri lainnya lebih kecil dah dia. Tidak mungkin lebih tinggi dibuat, tidak berani. Oh ini pasti puri kedua. Udah itu berkembang lagi lebih kecil lagi gitu. Di sanalah ciri daripada kita melihat, oh ini pasti pusatnya dulu. Kemudian ini pasti ada adik-adiknya ke sini. Nah, yang membedakan sekarang murid puri-puri ada kemewahannya. Kenapa puri-puri kemewah? Karena generasinya itu rajin, rezekinya bagus, kemudian mau membuat puri. Kalau miskin tidak mengerti kan runtuh, tidak bisa terpeliharakan. Akhirnya purinya mau hancur begini purinya. Kan gitu idenya. Tadi juga sempat disinggung di pemerintahan modern ini kan mungkin fungsi raja sudah nggak sepenuhnya sebagaimana mestinya seperti dulu itu. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit aja terkait fungsi raja saat ini dan hubungannya dengan masyarakat seperti apa aja? Iya, kita tidak punya lagi kekuasaan seperti dulu sebagai pusat pemerintahan. Komitmen kita tidak melihat itu lagi, baik itu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, tidak melihat itu lagi. Itu kan secara jabatan formal. Tapi kalau di bawah puri, dia harus tetap melestarikan kewajiban-kewajibannya sebagai orang puri. Itu hanya melestarikan budaya agar tidak punah ke depannya. Itu hanya tujuannya. Karena tidak ada lagi kita punya kekuasaan apa, memerintah orang, tidak bisa. Gitu. Dan kita sekarang hanya bisa seperti tadi melestarikan budaya, melakukan suatu katakan memenuhi kelengkapan apa yang belum ada di masyarakat, melengkapi semua. Ada yang dicari ke puri itulah. Ya. Apa itu? Apa yang diwaris oleh leluhur kita lestarikan. Itu. Siapa yang melestarikan? Ya generasinya dia. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Ya, terima kasih. Ya, semoga ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, tambahan lagi dari saya, mudah-mudahan berguna untuk kedepannya sebagai buat artis dan sebagainya ya. Ya, terima kasih kembali. Ya. Bali dengan julukannya sebagai Pulau Seribu Pura tentu memiliki beragam jenis pura. Salah satunya adalah Pura Kayangan Tiga. Setiap desa di Bali memiliki Pura Kayangan Tiganya masing-masing. Saya berada di Pura Kayangan Tiga, Desa Peliatan. Pura Kayangan Tiga di Desa Peliatan ini terdiri dari pura desa dan pura pusah yang berada di satu lokasi ini, dan juga pura dalem yang berada di seberangnya. Mengenai Pura Kayangan Tiga di Desa Peliatan, mungkin Bang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Titiang iki jero mangku sayang titiang wayan susila maya riki ring Pura Desa Gede Peliatan nggih Lus. Om Swastiastu. Yang talar pengayah riki ring Pura Desa Gede Peliatan. Pastan titiang rumangku Iputu Junaidi yang
genah tidiang ring banyak turno kelihatan. Seperti yang kita ketahui ya, kalau setiap desa di Bali punya Pura Kayangan 3 masing-masing tiap desanya. Saya bertanya gitu, mungkin bisa dijelaskan mengenai perbedaan yang Pura Kayangan 3 di sini sama di desa-desa lainnya. Ya, itu semua. Mungkin Pura Kayangan 3 seperti diketahui nika desa pusat dalam akeh ring Pura Kayangan 3 tiosan menawi genahne dada siki punika desa pusat sarang dalam punika wonten riki ring kelihatan desa pusat nika nampak genahne talak dan metiosan riki khusus ring pura desa rika ring pura pusat indek genah pura dalam iki bedauh ring Selat Margi konten kenten talar iki ring desa adat pelihatan dalamnya wenten kalih dalam agang siki pus punika talar wenten pura dalam puri laning setrone talar wenten kalih yen riki khusus ring pura desa Bali Agung menika menten pewidang riki talar ring pusat tiwas niki bendoan. Tolong dijelaskan mengenai struktur atau pembagian area di Pura Kayangan 3 di sini. Kita pelinggih-pelinggih utamanya yang ada di pura di sini. Pelinggih kalau Kayangan 3 punika mungkin untuk di pura Pura desa Desa mantan wau menawi yang pelinggih akeh riki ring pura desa. Kaping pertama rika Padmasana wenten Gedong Meru tumpang 5 talar wenten riki Gedong Andau, Gedong Sinab, Gedong Sari, Gedong Pasaren, Taksu, talar Gedong Arco, Linggo Arco punika wenten linggih Ratu Nganten, talar Ratu Minyak punika. Nggih menika ini pelinggih ring pura desa gede. Untuk Pura Pusah ya, Ini ring pura pusah nika duaning nika metiosan pengemuang talar pemangkunnya wenten talar rika menawi sane pinih pascat indek punika pemangku rika Pura dalamnya Di dalamnya talar talar wenten pengemuang metioas talar. sempat saya lihat juga di desa sebelah Tegas Kanginan ya. Iya. Itu kan Pura Kayangan 3-nya jadi satu ya, pura desa Pura Pusah pura dalamnya. Terus untuk di desa Priatan ini yang saya lihat kan Pura Pusah sama pura desanya jadi satu lokasi. Pura dalamnya di sebelah sana ya. Seberang. Itu tuh ada alasannya kah kenapa bisa pisah? Alasannya mungkin ini karena desa adatnya banyak ngomong masing-masing ada yang mengemuangnya itu di Pura Desa juga ada, di Pura Pusah lain, di Pura Dalam ada lagi mengemuangnya banyak. Mengenai upacara piodalan di Pura Kayangan 3 niki itu kan karena jatuhnya berbeda-beda ya Pura Dalam, Pura Pusah sama Pura Desanya. Untuk piodalannya itu kapan ya upacara piodalan itu jatuh itu? Untuk pikirin Pura Desa sarang di Pura Pusah nikah bersamaan udah Purnama Kapat. Kalau untuk di Pura Dalam nikah Ngarkasih dan Sio. Pura Dalam gede. Kalau Pura Dalam Puri Ngarkasih Tamir. Di sini ada upacara keagamaan lainnya yang besar gitu, yang sering rutin dilakuin mungkin setiap 6 bulan atau setahun atau beberapa tahun sekali gitu. Untuk upacara mungkin yang besar itu Tiodal gitu. Yang rutin-rutinnya itu ya Purnama Tilam, Ajang Krion itu aja. Untuk yang besar modalan aja. Dengan hal ini, kita ketahui bahwa tiap-tiap desa di Bali memiliki Pura Kayangan 3-nya masing-masing. Sama halnya di Desa Priatan.
Ketiga pura ini memiliki fungsinya masing-masing sebagai tempat pemujaan. Halo semuanya, sekarang kita berada di salah satu pengrajin seni patung beton yang ada di Desa Peliatan. Saat ini kita akan mewawancarai salah satu pengrajin karya seni patung beton yang ada di Desa Peliatan. Om Swastiastu Bapak, perkenalkan nama saya Adrian. Saya dari mahasiswa Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana. Bisa perkenalkan diri dulu, Bapak siapa? Swastiastu, Iya, Swastiastu. yang kadek Bapak. tugas selaku pembuat patung beton. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja nih Pak. Oke. Terkait sejarah nih ke Pak, gimana terkait sejarah patung beton nih ke bisa sampai masuk ke Desa Peliatan gitu? Kalau sejarah nih kan paling yang ngobrol kenal itu kan paling 2000 berapa nih kan, 2000-an ya 2000. Tapi yang membuatnya nih dari awal 2005 udah mulai buat patung beton. Oh, Nike dari 2005 cara pembuatannya seperti apa nggih Pak? Yang pertama kan dari besi, bangkai, rangka itu, dan namanya sudah kawat dingin, kawat dingin, yang putih itu kayak hijau gitu, terus kasih coran itu, itu dibentuk. Ketiga kalau nggak tekstur yang mil itu putih, kalau tekstur batu ini tadi itu tekstur batu dua dengan tekstur nih, mil sama terakhir paling dicat. Oh, terakhir dicat nggih. Tapi ada bagian paling susah nggih Pak? Ya, terutama dalam wajah sih. Oh, wajah. Ya, wajah. Kalau bikin manusia wajah. Emangnya Nike alatnya pakai apa aja nggih Pak? Alat Gampang ya, ini paling cetok, ada pisau buatan, bahan ya semen, pasir sama mil, sama seperti tembok-tembok rumah, cuman ada besinya. Oh, nggih Pak. Emang Nike yang jadi pembeda dari patung lain apa Pak? Membedakan paling nanti bisa dibuat lebih besar, bisa juga, dan gerakannya kan sesuai dengan keinginan. Kalau biasanya kayu itu kan kalau kita fokus sama bentuk kayu segitu, ukurannya ada bisa kemana-mana lagi. Kalau itu kan bisa sesuaikan selera, bentuknya, geraknya gimana kan bisa. Jadi kita sendiri bisa kreasikan. Iya, ya, Pak. mau bentuknya kayak gimana bisa. Nike emang tujuan dari utama patung beton Nike buat karya seni ya Pak? Ya pasti kan termasuk kegiatan seni nih, termasuk seni ya. Tapi di luar dari itu kita juga bisa buat memperjualbelikan Ya. dari patung Seni itu beton. kan relatif ya, ada seni untuk pajangan, seni untuk koleksi, dan seni untuk jual kan gitu. Nike kan patung beton udah lama ada di Desa Peliatan ya Pak, dari 2005. Mungkin harapan ke depan Nike terkait patung beton di generasi selanjutnya ke apa Pak? Untuk generasi sih udah nggak mungkin kayaknya ada generasi berikut, karena kan sekarang lebih banyak ke pariwisata. Yang paling harapan tuh harga bahan ya itu bisa berharap apa lagi. Cuman ya bisa menempatkan lebih banyak patung dah, itu aja harapan. Kalau untuk pengikut generasi berikutnya kayaknya udah nggak mungkin deh, karena terlalu ya banyak kan yang terjun ke pariwisata ya. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak udah menjelaskan. Sama Pak. Ya, sebenarnya. Berdasarkan objek-objek yang sudah dibahas pada video ini, mulai dari latar belakang desa, tradisi ngredak, Puri Agung Peliatan, Pura Kayangan 3, hingga seni patung beton, hal ini menunjukkan bahwa Desa Adat Peliatan merupakan desa yang sangat kaya akan sejarah, seni, hingga budayanya. Oleh karena itu, tidak salah lagi mengapa desa yang terletak di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini menjadi salah satu desa objek wisata yang terkenal di kalangan wisatawan baik dari luar maupun lokal. Dari hal ini, kita ketahui bahwa Desa Adat Peliatan harus terus untuk dijaga dan dikembangkan agar dapat terus eksis dan semakin dikenal oleh masyarakat dari berbagai kalangan.